Ya, jadi itu untuk gambarannya. Nah, ini termasuk tugas Anda untuk menginstal JDK, install Java ya, JDK-nya itu. Lalu sama install ke aplikasi gelnya. Ya. Jadi nanti silakan dicoba. Dan itu salah satu tugas Anda. Dan itu tolong di videokan. Ya. Jadi siapkan nanti aplikasi-aplikasi untuk recording layar. Aplikasinya apa? Macam-macam sih gitu ya. Screen recording ada, Filmora ada, atau aplikasi yang lain Anda bisa eh, baca-baca di YouTube tuh. Aplikasinya apa untuk rekam layar yang paling ringan, paling gampang. Gitu ya. Jadi jangan nanti layarnya Anda videoin pakai HP gitu ya, bukan. Tapi memang Anda recording aplikasi itu. Ya. Diterangkan juga nggak apa-apa. Oh langkahnya ini pertama kita download. Jadi sana nanti lakukan proses instalasi. Gitu. Nah kalau itu udah selesai, kemudian Anda bisa install untuk gelnya. Aplikasi gel ini kalau saya nyari di internet untuk aplikasi gel, untuk pembuatan kalau Anda mau diskusi dengan teman-teman juga, ya. Eh, apa ini ya? Dibuat kelompok ya, instalasi gitu ya, Mas. Di, nanti kalau dimasukkan channel YouTube saya, kenan aku nanti. Gak melok apa-apa oleh subscribe sing garap mahasiswa. Enggak lah. Jadi nanti silakan nanti dimasukkan ke salah satu channel YouTube Anda ya. Jadi buat video instalasi Java di Gel. Untuk judulnya monggo gimana Anda bisa menarik membuat judul yang menarik ya.
Syukur-syukur nanti oleh subscribe pakai ngono ya. Dan gini, ilmu ini tuh jangan pernah nganggap bahwa waduh Pak, ini kan juga ini juga dipakai sama tiap kampus. Iya, kadang-kadang ada beberapa kelebihan-kelebihan yang Anda itu misalnya diferensiasi produk gitu loh, yang membedakan video Anda dengan yang lain. Contohnya apa misalkan? Contohnya gini, video Anda itu Anda buatkan subtitle misalkan dalam bentuk bahasa Inggris. Supaya apa? Oh, Anda bisa ini apa namanya dibaca sama orang luar negeri gitu ya. Like perlu subtitlenya bahasa selain Inggris juga mungkin gitu ya. Oh, untuk nembak ke negara tertentu aku gitu loh. Kali pingin cari viewer dari negara tertentu, oh, bahasanya apa? Bahasa Rusia misalkan gitu ya. Bahasa Korea misalkan gitu ya. Buat ini apa? Nah, hal ini eh, guna untuk membantu ya. Jadi kadang-kadang kalau oh dengan bahasa Inggris tuh umumnya orang udah paham nih banyak gitu. Aku cari yang bahasa lain gitu ya, dari negara lain mau nembak ke negara tersebut. Nah itu juga salah satu teknik-teknik bagaimana kita agar dapat view. Ya. Anda bisa melihat loh berapa banyak orang luar negeri yang coba membawakan lagu-lagu berbahasa Indonesia dan viewernya itu banyak, subscribe-nya banyak. Orang Jepang gitu ya, cewek gitaran tapi pakai nyanyi bahasa Indonesia. Wah, yang nonton orang Indonesia banyak gitu ya, apalagi lagunya enak gitu ya. Nah, dia kalau di Jepang nggak laku gitu ya. Tapi kalau di Indonesia, orang Indonesia ini orang yang sangat ini ya, apa familiar dengan dunia internet ya. Itu akhirnya viewernya banyak. Nah, dia dapat duit dari sana. Orang dari Rusia atau dari Korea nyanyi bahasa Indonesia. Wah, orang Indonesia ya gitu, nyanyinya pakai bahasa Malaysia. Wah, ini yang nonton orang Malaysianya banyak. Nah, itu eh, hal-hal yang trik-trik yang bisa kita gunakan untuk bisa meraih banyak viewer. Ya. Nah, itu yang membedakan ya. Jadi jangan sampai kalah Anda dengan produk-produk orang-orang non degree itu yang kadang-kadang nggak ada hubungannya kuliah karo IT lah kok bahas pemrograman cerita ini dan itu ya gitu. Ini backgroundnya anak apa? Geologi, oh, nyambungnya dari mana gitu ya. Sedangkan Anda anak IT hanya penikmat produk, ya. Nah kali ini saya harap Anda pencipta produk itu sendiri, gitu ya. Dan nggak perlu mendengarkan dalam tanda petik ya, terlalu penilaian orang gitu ya. Entah apa namanya video Anda itu sifatnya sederhana, masih belum jauh dari kata sempurna, yang penting Anda upload aja gitu. Nggak perlu takutnya gitu, wah ini nanti berapa subscriber, nggak usah, yang penting berkarya aja gitu ya, hasilkan aja semaksimal mungkin maksudnya. Tapi bukan berarti asal-asalan, enggak, saya juga enggak mendukung di sana, tapi maksudnya semaksimal mungkin. Perkara nanti dapat berapa dan bagaimana ya urusan belakang, yang penting kita produktif ya. Oke ya, saya ketik ini juga tugas untuk buat videonya di apa Google Meet ya. Tugas membuat video instalasi Java pada Gel. Upload
ke YouTube. Terus kelompok maksimum orang. Link YouTube di upload ke LMS via MS Word. Oke, silakan dibaca di pesan Google Meet-nya ya. Terus membuat video instalasi Java pada Gel, upload ke YouTube. Kelompok maksimum 3 orang. Link YouTube diupload ke ini. Nah, ini untuk daftar, ini ketik daftar nama kelompok di Word dan deskripsi ya, deskripsi video ya. Name, nama. Ya, ini saya ketik juga daftar nama kelompok, ketik di deskripsikan videonya, name sama namanya ya. Monggo Anda mau membuat videonya dalam bentuk ada satu orang ikut tampil seperti di Bandicam gitu ya. Tampil gitu, nerangkan, atau main klik-klik aja yang hanya sederhana. Terus di akhirnya Anda buat apa? Pembuat video siapa, segala macam peran-perannya apa sih. Monggo ya, dibuat sekreatif mungkin. Sekali lagi itu untuk kebutuhan dari Anda juga ya, untuk channel pengembangan channel YouTube Anda. Ya. Nah, tentunya sebagai untuk tips-tips nanti Anda bisa belajar bagaimana tips Anda kalau bisa videonya ini praktis, nggak terlalu bertele-tele. Jangan sampai suara dari atau musik dari background itu mengalahkan Anda pas menerangkan. Kalau perlu pas musiknya itu dimatikan aja pas menerangkan. Nah, nanti di sela-sela itu kalau ada jeda-jeda apa gitu bisa dikeluarkan musiknya. Tapi pas ketika ngomong sebaiknya jangan ada musiknya, misalkan kalau ada musiknya itu harus pelan sekali sehingga orang tidak terpecah konsentrasinya. Ya. Nah, itu silakan di ini buat. Terus untuk durasinya ya, untuk buat-buat gitu itu bisa apa ya, instalasi kalau ini misalkan komputer Anda cepat ya, instalasi 5 sampai 10 menit itu udah ini. Atau mungkin Anda bisa pas proses instalasinya, proses instalasi, proses barnya itu dipercepat, itu juga bisa jadi lebih praktis. Pembuatan videonya bisa juga dengan ini ya. Kalau ini kamera ya, maksudnya ini di layar HP ya. Jadi monggo nanti Anda mau gabung itu dengan versi di TikTok misalkan, ya, atau yang lain ya. Monggo intinya bagaimana lah untuk pembuatan videonya yang kreatif gitu. Ya, sekali lagi saya mengharapkan dengan adanya Anda membuat ini, Anda makin familiar dengan yang namanya dunia digital seperti yang saya terangkan di awal ya. Sehingga nantinya hal semacam ini bukan suatu hal yang canggung bagi kita untuk
menciptakan sesuatu. Ya. Hari ini adalah generasi ini ya, pencipta sebenarnya, menciptakan hal-hal yang sifatnya digital. Oke, itu tugasnya. Untuk ini sebagai gambaran apa itu tentang Java. Ya. Ya mungkin saya juga nggak akan full cerita gitu ya, nanti Susi ngantuk gitu ya. Jadi apa teknologi Java? Jadi tentang bagaimana bahasa pemrogramannya, ya. Lalu bagaimana cara pengembangannya, aplikasinya ya. Lalu pembuatannya itu juga bagaimana. Jadi sebagai gambaran sintak bahasa pemrograman Java mirip dengan bahasa C++. Ya. Oh ya, uh, untuk yang ini itu sampai sebatas instalasi dan bisa dibuka ya. Nantinya berikutnya Anda akan coba untuk video berikutnya Anda bisa membuat satu video pendek ya. Untuk kalau udah proses instalasinya selesai dijalankan running selesai udah gitu aja. Kenapa? Kadang-kadang itu orang itu butuhnya sampai di situ gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak harus dengan posisi panjang. Versi berikutnya, video berikutnya adalah nanti Anda buat lagi, tapi untuk aplikasi sederhana yang pertama yaitu Hello World. Bagaimana membuat Hello World di Gel. Nah itu nanti bisa di videoin untuk di yang kedua. Ya, kenapa saya nggak ini ya meminta posisi harus yang banyak enggak? Karena kadang-kadang orang nonton itu hanya butuhnya gimana sih instalasinya tuh oh di sini ya. Terus penjelasan tentang instalasi ini apa aja gitu ya. Apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Termasuk spesifikasi komputernya itu bagaimana gitu ya. Oh komputernya ini RAM-nya berapa? Nah itu. Terus versi Windows-nya apa? Karena nanti pas pendownloadan di webnya Oracle itu nanti ada yang versi Linux, ada versi Windows. Nah itu. Syukur-syukur kalau misalkan Anda buatnya, ini saya juga monggo kalau misalkan Pak saya anu ya yang agak beda saya mau versi instalasi di Linux gitu ya. Yo silakan Pak saya di Mac Pak gitu ya instalasinya. Oh iya silakan gitu ya. Jadi nggak spesifikasinya nggak harus di Windows ya. Tetapi ya untuk proses ini misalkan Anda itu dalam praktek perkuliahan ini tetap menggunakan Windows nggak apa-apa. Tapi yang jelasnya misalkan ya video yang Anda hasilkan itu bukan video yang berbasis OS Windows, nggak ada masalah sih bagi saya. Ya, kenapa? Karena semakin unik dari aplikasi dari video yang Anda buat, tentunya kan dicari orang gitu loh. Ya, meskipun OS sama pun misalnya di Windows, itu pun bukan berarti nggak dicari, ya tetap dicari. Terkadang ada orang-orang itu, ya mungkin kita itu mencari hal-hal baru dari video-video yang sama gitu ya. Dengan tema yang sama, tetapi dia itu bisa ada informasi yang berbeda. Ya mungkin Anda pernah ngalami ya, Anda cari video tutorial apa, intinya itu sama tentang misalnya instalasi Windows 11 gitu ya. Yang terbaru itu ya 11 ya. Nah, terus apa? Eh, semuanya itu ya menerangkan itu gitu loh. Tetapi ada hal yang di video Anda itu menarik bagi orang lain karena Anda menjelaskan hal yang ini ya, yang berbeda gitu ya. Ada sedikit berbeda gitu loh. Ya, jadi nggak perlu merasa minder juga. Pak saya di Windows dan yang lainnya juga ada gitu. Tapi cobalah.
Anda membuat seperti yang tadi saya jelaskan, buat diferensiasi dari produk video Anda sehingga itu membedakan. Kenapa? Seperti tadi. Oh, khusus punya saya tak kasih subtitle bahasa Pak. Apa namanya? Bahasa Jawa, Pak. Mungkin loh ya. Jadi ini bisa gampang. Oh, kalau punya saya Pak, nggak sekedar ada tangan tampil orangnya, saya ikut menjelaskan gitu, ada kameranya untuk saya menjelaskan. Nah, itu diferensiasi itu yang bisa dikembangkan gitu ya. Ya, sekali lagi sintaknya bahasa seperti bahasa C++, seperti yang tadi saya jelaskan di awal. C++ ini bapaknya bahasa Java gitu. Teknologi Java menyediakan compiler, interpreter, dokumentasi generator, class file packaging. Ya, jadi perlu ada interpreter. Kenapa? Penerjemahan. Karena seperti tadi yang saya terangkan di awal, bahwa Java ini bisa diinstal di berbagai platform. Nah, dia itu butuh menerjemahkan itu. Ya, butuh menerjemahkan dari platform tersebut untuk bisa menjalankan aplikasinya. Browser untuk mengeksekusi program atau Java Applet. Ya, jadi jadi gini loh. Saya itu sendiri waktu di awal ya melihat Java, itu sempat heran juga ini. Biasanya kalau kita mikir pemrograman itu kan kalau apa ya? Jadi ibaratnya gini, Java ini nggak sekadar pemrograman tapi platform gitu. Platform itu sesuatu yang bisa digunakan untuk berbagai hal gitu. Platform. Ya. Nah, kalau misalkan Anda melajari program Visual Basic.net, ya Visual Studio.net, Delphi, yang gampangannya gitulah saya mengistilahkannya. Ada yang juga itu CISAP, gitu ya. Nah, nah Visual Studio.net ya udah itu aja gitu. Delphi ya udah itu. Nah, ketika kemunculan Java ini saya pikir Java itu waktu itu ini kok modelnya seperti C ya, hitam putih gitu ya. Ya ternyata Java ini nggak sekedar bicara itu gitu loh. Dia bisa dibuat dalam bentuk visual Java. Jadi waktu itu ada Visual Studio, ada visual Javanya. Oh bisa ya gitu ya. Visual Java. Bentuk itu ada Javanya itu. Apa? Visualnya. Lanjut juga akhirnya Java itu ke apa? Ke aplikasi yang berbasis mobile. Ini juga luar biasa. Saat itu orang pada pakai itu semua. Zamannya belum ada Apple gitu ya. Itu masih pakai Java, itu Nokia apa bisa pakai Java itu. Jadi bikin apa Java itu. Nah, ternyata saya pikir yang Java itu hanya satu berbasis apa namanya DOS ibaratnya gitu ya. Model DOS kayak gitu ya, hitam putih. Ternyata visualnya ada, mobilenya ada. Wah, ternyata Java ini, nah ini akhirnya ada kita akhirnya mengenal istilahnya itu platform ya, model platform. Jadi bisa digunakan oleh banyak hal. Nah, terus Java untuk browser itu juga ada. Jadi untuk Java browser untuk itu ada. Nah, itu jadi macam-macam ya untuk platform Java ini. Development environment ya terdapat dua development environment utama ya, JRE, web browser. Ya ini
Jadi ya namanya platform, jadi dia itu masuk ke segala hal. Bisa untuk dipakai browser di dunia internet bisa, di dunia mobile bisa, visual bisa, daya DOS itu juga bisa gitu. Luar biasa. Dipakai di mana-mana. Ya. Nah, ini untuk Java ada yang namanya ini yang menjadikan Java itu bisa dipasang dan digunakan untuk berbagai macam platform. Ya. Jadi karena semuanya masing platform itu dilapisi gitu ya, dilapisi oleh yang namanya Java Virtual Machine. Jadi kita install dulu ya, seperti yang tadi saya bilang, Anda harus install JDK gitu ya. Nah, terus itu nanti istilahnya macam-macam JDK atau J2 SDK gitu itu macam-macam ya. Nanti silakan Anda pelajari instalasi Java ya. Nah, itu gunanya untuk melapisi ya antara sistem operasi dengan program Java yang akan kita buat nanti. Jadi JVM-nya itu yang terinstall di JDK itu. Nah itu nanti posisi yang versi Linux-nya ada, nanti versi Mac-nya ada versi itu. Nah itulah kenapa nanti akhirnya program Java yang dibuat di Windows ya di save as .java gitu itu dijalankan tinggal dibuka di Linux jalankan hasilnya sama ya di apa namanya si Mac hasilnya juga sama. Hal itu suatu hal yang luar biasa sebenarnya di masa Java saat itu gitu. Karena sungguh dulu itu bersaing sekali yang akhirnya nggak akhirnya misalnya mustahil gitu yang namanya oh punyanya Microsoft bisa install di Linux, Linux bisa install. Wah itu wis enggak. Microsoft juga nggak mau menyediakan untuk bisa diinstal Linux gitu. Tapi yang jelasnya Linux itu akhirnya berusaha bagaimana bisa dijalankan di berbagai platform arahnya gitu ya. Backgroundnya memang dari C juga kan untuk yang Linux gitu. Makanya dia buat seperti Star Office gitu bisa diinstal di di Windows versinya gitu. Garbage collection, jadi pengelolaan tentang sampah memori gitu ya. Jadi aplikasi yang dulu eh, dimiliki sejamannya Java saat itu posisinya itu untuk pengelolaan sampah memori ini nggak dikelola dengan baik. Jadi makin lama digunakan akhirnya makin berat. Kalau Java enggak, nanti berapa waktu dia akan dibuang, dibersihkan. Sehingga Java tetap posisinya performanya tetap bagus. Nah itu pengelolaan manajemen itu yang nggak ada. Nah akhirnya sekarang kalau misalkan banyak aplikasi yang berbasis Java dibuat, itu mereka menganggap bahwa Java di dalamnya itu sudah include kemampuan garbage collection gitu ya. Pengelolaan sampah memorinya. Sudah percaya itu. Ya, aplikasi yang dibangun menggunakan berbasis bahasa Java itu lebih cepat, udah gitu performanya lebih handal, gampangannya gitu. Lalu sekuritas kodenya juga terjaga untuk Java ini. Lebih apa ya? Meskipun dia itu sifatnya free ya, tapi juga nggak melupakan tentang sekuritas kodenya gitu ya. Jadi ada beberapa hal-hal itu dia cukup jaga, khususnya nanti bicara tentang objek oriented. Ada yang namanya salah satu sifat dari objek oriented itu enkapsulasi atau pengkapsulan, di mana hak akses dari masing-masing program itu dipecah jadi tiga, protected, public, sama private.
hal inilah akhirnya membuat kemudian akhirnya Microsoft itu juga membuat konsep objek oriented, ya, konsep objek oriented itu. Yang awalnya dulu dia tidak, tapi setelah tahu perkembangannya, wah ini pemrograman itu ke arah sana ya akhirnya. Akhirnya dia buat itu, akhirnya tercipta yang VB.NET itu yang berbasis objek oriented. Ya ada istilahnya kelas dan segala macam itu. Ya, karena kalau dulu mereka punya gaya sendiri, yang nggak mau niru gitu loh. Maksudnya aku punya cara sendiri nih. Gitu. Tapi ternyata nggak bisa gitu. Karena perkembangan itu ke arah objek oriented. Akhirnya ya ngikut. Seperti hari ini kayak gini, teknologi nanti itu next itu mobil itu listrik gitu ya. Orang kalau masih perusahaan itu membangun teknologi berbasis apa fosil gitu ya, bahan bakar fosil, ya nanti akan ketinggalan kalau nggak segera banting setir untuk mengikuti zaman. Gitu. Oke ya, saya kira untuk perkuliahan saya pada hari ini sampai di sini dulu untuk pertemuan pertama. Ini saya cerita banyak banget ya, 1,5 jam. Ya, oke, mungkin ada yang ditanyakan rekan-rekan mahasiswa sebelum saya akhiri pertemuan pada hari ini. Untuk Java ini nanti materi saya upload ya. Pak mau nanya Pak? Iya, silakan. Ini kan tugasnya kan install apa namanya software tadi, terus diupload di YouTube. Itu kalau kelompokan saya kira itu tambah ribet Pak. Kalau individu gimana Pak? Gimana? Kalau tugasnya itu kalau kelompokan saya kira itu tambah ribet. Soalnya kan Saya kan tulisannya maksimum tuh, maksimum 3 orang. Artinya Anda 1 orang atau 2 orang nggak ada masalah. oh nggak apa-apa ya. Tak tulis kan maksimum ya nggak salah itu, benar nggak sih? Ya Pak. Maksimum 3 orang. Coba dibaca lagi apa saya kurang nulis ya. Saya nggak mewajibkan 3 orang. Mana ya? Nah itu loh, kelompok maks 3 orang gitu loh. Gak apa-apa jenenge maksimum ya. Bapak, terakhir 1 kapan? orang, 2 orang. Terakhir kapan? Iku butuh seminggu cukup atau nanti jam 12.30 sesuai. Ini ya apa karena gini. Oke. Ini hari apa tuh ini? Hari Selasa ya. Senin wis seperti biasa tak kasih waktu Senin jam 23.59 nanti tak buatkan tugas apa namanya tugasnya di LMS. Maksimum Senin minggu depan jam 23.59 ya. Saya pikir cukup ya dalam waktu berapa hari itu ya. Buat video yang bagus, yang punya diferensiasi berbeda dengan video-video yang lain. Saya menganggap instalasi Java ini suatu materi yang cukup umum. Tetapi kalau Anda mengemasnya dalam bentuk yang tidak umum, yang Anda punya diferensiasi berbeda dengan yang lain, nah, saya yakin Anda akan dapat viewer. Gitu. Apa ini maksudnya? Pemrograman Java biasa digunakan dalam pembuatan proyek apa saja, Pak? Oke. Kalau Java di sini kita udah jelas ya. Java itu sebenarnya gini, Anda itu ketika mendalami Java itu ya, Anda mau membuat aplikasi seperti sistem informasi ya, point of sales macam gitu ya, menggunakan Java, ya jalan bisa. Tapi saya menyarankan bukan Java yang manual gini ya nanti, karena ini yang kita pelajari sekarang itu membangun konsep berpikir untuk objek oriented. Tapi nantinya untuk aplikasinya, aplikatifnya, Anda bisa menggunakan Java virtual, ya visual maksudnya, visual Java bisa. Terus Java juga digunakan untuk di apa namanya website, aplikasi website, ya itu juga menggunakan Java, ya.
menggunakan bahasa Java. JavaScript itu meskipun nggak murni dari Java ya, ada sebagian Java, sebagian, tapi itu juga berbasis dari Java. Java Applet, ya, JSON, API, JSON yang sekarang digunakan untuk biasa untuk perbankan segala macam, dan aplikasi yang saling berhubungan satu server dengan server lain itu juga menggunakan bahasa Java. Bahkan Android yang Anda sedang pakai itu juga berbasis bahasa Java. Jadi kalau Anda membuat APK dari Android itu, ya Anda sebenarnya sudah menggunakan bahasa Java itu. Jadi luas sekali untuk Java itu tadi. Java itu platform. Nah, implementasinya di berbagai macam digital, platform digital. Saya kira itu ya untuk jawaban ke Mas Fuad. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas ya untuk pembuatan videonya ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan ditampilkan videonya masing-masing. Saya mau capture. Saya tutup dulu ya materi saya, share-nya. Silakan di-on-kan kameranya. Oke. Ya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Saya kira itu dulu dari saya. Sampai ketemu minggu depan. Nanti saya buatkan tugasnya sama link tugasnya untuk diupload, sama saya uploadkan materinya ya. Itu aja dari saya. Saya akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.